Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita memahami tentang zakat. Zakat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu harus kita pahami betul. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bagaimana dan kapan zakat itu harus dikeluarkan. Karena itu, pada video kali ini, saya ingin menyampaikan cara mudah memahami zakat. Pertama, zakat di dalam Islam itu ada dua. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitri. Mal artinya adalah harta. Zakat mal artinya adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena kita telah memiliki harta dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi sekali lagi zakat mal adalah zakat yang terkait dengan harta yang kita miliki. Sementara macam yang kedua dari zakat adalah zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena kita memiliki jiwa. Artinya bahwa siapapun yang masih memiliki jiwa, dalam arti masih hidup, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Dengan demikian, zakat fitri adalah zakat yang terkait dengan kepemilikan jiwa. Sehingga kalau kita bandingkan antara zakat mal dengan zakat fitri, maka perbedaan antara keduanya adalah bahwa zakat mal terkait dengan kepemilikan harta, sementara zakat fitri adalah zakat yang terkait dengan kehidupan kita, dengan jiwa kita. Nah, untuk yang pertama tentu kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zakat mal atau zakat yang berkenaan dengan harta. Apa saja kriteria dari harta yang wajib dizakati itu? Harta wajib dizakati pertama adalah apabila diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang haram. Artinya semua harta yang kita peroleh dengan cara yang halal maka berpotensi untuk dizakati. Tinggal menunggu kriteria-kriteria lainnya. Tetapi harta yang diperoleh dengan cara tidak halal, dengan cara yang haram, seperti hasil korupsi, seperti hasil mencuri, membegal, merampok, dan lain sebagainya, maka harta-harta tersebut tidak lagi perlu untuk dizakati. Karena sebenarnya zakat itu adalah berbagi hak orang miskin, hak orang fakir, hak orang-orang yang tidak mampu, yang itu ada pada kelebihan harta kita, sehingga mereka juga berhak untuk memilikinya. Tetapi kalau harta kita itu tidak halal, harta kita itu haram, maka tidak perlu kita berbagi dengan mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang du'afa. Karena mereka harus memperoleh barang yang halal, bukan barang yang haram. Karena itu, maka harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak termasuk harta yang dizakati. Yang kedua, menjadi milik penuh. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang menjadi milik penuh dari pemiliknya. Artinya, apabila harta itu tidak menjadi milik penuh dari pemiliknya, maka ia tidak wajib dizakati. Contohnya adalah jika ada barang kita yang sebenarnya sepenuhnya milik kita, tetapi kemudian hilang dari kita, belum ketemu siapa penemunya, belum ketemu juga siapa yang mengambil harta kita itu, maka selama hilang itu kita tidak memiliki hak penuh terhadap harta tersebut. Yang dimaksud dengan milik penuh di sini menurut para ulama adalah adanya daya kita untuk bisa mentasarrufkan, bisa melakukan transaksi dengan orang lain. Apabila harta itu bisa kita transaksikan,
bisa kita jual belikan, bisa kita hibahkan, bisa kita pinjamkan kepada orang lain, maka harta itu sudah berarti menjadi milik penuh kita. Sebaliknya, kalau tidak bisa ditransaksikan dengan orang lain, maka berarti harta itu bukan menjadi milik penuh kita. Salah satu contoh yang tadi, ketika harta kita itu hilang, maka kita tidak bisa kemudian menjual harta kita yang hilang itu kepada orang lain. Walaupun kita tahu bahwa harta itu adalah milik kita. Inilah kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah harta yang wajib dizakati itu kalau sudah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab itu adalah batas minimal harta yang sudah diatur oleh syariat. Bagaimana nisab dari masing-masing harta nanti akan kita jelaskan pada part-part selanjutnya. Kita tunggu saja pada video-video selanjutnya. Intinya pada kriteria yang ketiga ini bahwa zakat harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah mencapai nisab atau batas minimal harta. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat adalah mencapai haul. Mencapai haul itu adalah mencapai periode 1 tahun dari kepemilikan harta tersebut. Tentu kriteria yang keempat ini tidak berlaku secara umum. Ada beberapa bagian harta, jenis harta yang tidak perlu mencapai haul tetapi sudah harus dizakati atau wajib dizakati. Untuk penjelasan lebih lanjut, tentu ikuti part-part selanjutnya pada video-video di channel ini. Yang kelima, kriteria yang terakhir, yang kelima adalah harta itu lebih dari kebutuhan pokok minimum yang kita butuhkan. Artinya bahwa harta itu sudah lebih dari kebutuhan pokok minimum yang harus memang kita butuhkan, yang kita butuhkan. Jika tidak lebih dari kebutuhan pokok minimum, maka harta itu tidak wajib dizakati. Misal kita punya uang 100 juta, tetapi kebutuhan pokok kita misalnya dalam 1 tahun mencapai 70 juta, maka sisa 30 juta. Kalau tidak mencapai nisab, itu berarti tidak wajib dizakati. Artinya yang wajib dizakati menurut kriteria yang kelima ini adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok minimum. Apa kebutuhan pokok minimum tersebut? Di antaranya adalah makan yang harus kita penuhi setiap harinya, minum, kemudian juga tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan primer lainnya seperti juga pakaian, ya, kemudian transportasi yang mengharuskan kita untuk menggunakannya, maka itu juga termasuk dari kebutuhan pokok minimum. Termasuk untuk zaman ini adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, maka juga termasuk dalam kebutuhan pokok yang minimum. Inilah 5 kriteria harta yang wajib dizakati. Apabila harta tersebut sudah memenuhi 5 kriteria tersebut, maka harta tersebut sudah harus dizakati. Pertanyaannya, apakah harta Anda telah mencapai atau memenuhi 5 kriteria ini? Jika iya, maka segeralah bersiap-siap untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian, setelah kita memahami tentang harta yang wajib dizakati ini, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja jenis harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah hasil pertanian. Semisal kita memiliki sawah, lalu kemudian kita menanami sawah tersebut dengan padi, dengan jagung, maka hasil pertanian kita apabila telah memenuhi nisab, apabila telah memenuhi kriteria yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, itu nanti harus dizakati. Jadi dengan demikian maka zakat itu diharuskan untuk
Yang pertama hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah binatang ternak. Misalnya seseorang yang memiliki sapi, memiliki onta, memiliki kambing dalam batas-batas tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu, maka orang tersebut sudah harus juga mengeluarkan zakatnya. Jenis harta yang wajib dizakati berikutnya adalah harta karun dan harta temuan. Yang dimaksud harta karun adalah harta peninggalan masa lalu yang tidak jelas siapa pemiliknya, tidak diketahui siapa pemiliknya, lalu kemudian kita menemukan harta tersebut, atau kita menggali harta tersebut, mendapatkan hartanya, maka itu disebut dengan harta karun. Kemudian juga harta temuan adalah harta orang lain yang mungkin hilang, lalu kemudian kita menemukannya, tetapi kita tidak pernah menemukan siapa pemiliknya. Pada waktu tertentu, pada kriteria tertentu, maka kemudian diharuskan dikeluarkan zakatnya. Jadi pada jenis harta yang ketiga ini adalah harta karun dan harta temuan juga harus dizakati. Yang keempat adalah perniagaan dan perusahaan. Perniagaan atau perdagangan misalnya yang kita usahakan ataupun perusahaan yang kita miliki, maka kalau sudah mencapai kriteria tertentu juga wajib dizakati. Yang kelima adalah hasil tambang. Hasil tambang pada kriteria dan pada nisab atau capaian tertentu sudah tentu diharuskan dizakati. Dan yang terakhir, yang keenam adalah emas dan perak. Jenis harta yang wajib dizakati ini, emas dan perak, kalau juga sudah mencapai pada kadar tertentu, ya, pada batas minimum tertentu, dan sesuai dengan kriteria tertentu juga harus dizakati. Yang paling akhir, yang ketujuh adalah hasil profesi. Profesi apa? Profesi yang halal tentunya sebagaimana ketentuan yang pertama. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, dan lain sebagainya yang kemudian telah memenuhi kriteria-kriteria di awal tadi, kemudian memenuhi juga kriteria tentang nisabnya dan lain sebagainya, maka harta hasil profesi itu juga harus dizakati. Inilah penjelasan awal tentang zakat, harta apa saja yang harus kita zakati, dan bagaimana kriteria dari harta yang harus dizakati. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan satu persatu bagaimana menghitung nisab, kemudian bagaimana juga mengeluarkan zakatnya. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.